A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar kepada kita sampai detik ini, alhamdulillah masih kita diberikan keimanan, Islam, iman, kemudahan di dalam menjalankan ibadah, dan juga kenikmatan pula duduk, punya kebiasaan duduk di majelis ilmu. Mungkin kenikmatan ini enggak kita sadari sebagai sebuah kenikmatan, tapi sejatinya ini adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang Allah fahamkan kepada dirinya ilmu agama, berarti itu tanda kebaikan yang diinginkan Allah kepada orang tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepada orang tersebut agama dia. Jadi duduk Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu seperti ini merupakan tanda kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat seluruhnya, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pertemuan kali ini mungkin kita sedikit tunda dulu pembahasan kita biasanya ya. Kalau dahulu kita masih membahas tentang sholat, berhubung ini sudah mendekati Ramadan, sekitar 2 pekan kurang dari 2 pekan, maka ya kita sedikit mengubah tema pada pertemuan kali ini, mempersiapkan Ramadan nanti. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih di buku yang sama yaitu Fikih Muyassar fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, di bagian puasanya. Di sini banyak bab yang dibahas, ya mungkin untuk meringkas pembahasan ya, karena mungkin pertemuan kita mungkin sekitar 1 lagi. Jadi total 2 pertemuan. Padahal di sini ada 5 bab. Mungkin akan kita peringkas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Bismillah. Insyaallah di pertemuan yang lalu di masjid ini ya, dengan Ustadz Taufan sudah disampaikan tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kita akan melanjutkan pembahasan itu di dalam puasanya langsung. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, puasa Ramadan ini kalau dilihat dari hukumnya ada dalilnya dari Quran tentang wajibnya, dikuatkan pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikuatkan dengan ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Kalau dari Quran
insyaallah suratnya sering terdengar oleh telinga kita, terlebih lagi nanti menjelang Ramadan di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada lafaz kutiba ya, yang menunjukkan wajibnya itu kutiba. Kutiba ini bimakna furidha, diwajibkan. Jadi dari ayat ini sudah dalil yang tegas puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau dari hadis Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini di dalil dari hadis. Kemudian dari ijma', kesepakatan ya para ulama sejak dahulu sampai sekarang tidak ada yang menyelisihinya. Ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam juga, dan wajibnya puasa Ramadan ini termasuk perkara yang otomatis diketahui siapapun dia selama ngaku Islam, baik yang alimnya ataupun yang awamnya. Ketika kita tanya, Pak, Bu, puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Sepakat akan terdengar dari mereka wajib. Jadi ini termasuk perkara yang sudah maklum di dalam agama ini, diketahui oleh seluruh manusia. Konsekuensi orang yang mengatakan puasa tidak wajib, maka orang itu dihukumi orang yang kafir. Jadi kalau ada pendapat nyeleneh ya, aneh, entah dari siapa, entah dari tokoh, mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, ini sudah bisa kita katakan orang yang seperti ini kufur, keluar dari agama Islam, karena mengingkari sesuatu yang sudah jelas di dalam agama ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau lihat jenis puasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, puasa itu ada 2 jenis ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib itu ada 3 macam: puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa untuk membayar denda. Kemudian yang ketiga puasa nadar. Yang jadi pembahasan kita cuman ini saja ya, puasa kafarah sama puasa nadar. Insyaallah lain waktu kalau ada kesempatan. Kemudian kalau puasa sunnah banyak sekali, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid, kemudian puasa Asyura, puasa hari Arafah, dan seterusnya. Kemudian kalau membahas berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, terkadang seorang dengan sebuah perintah itu kurang semangat kalau tidak mengetahui keutamaan-keutamaan di balik perintah itu. Dan puasa Ramadan ini salah satunya. Banyak ternyata dari hadis-hadis Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan puasa Ramadan ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasul mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dilakukan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ikhlas ya, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul melanjutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni segala dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi ini sarana bagi kita, sarana yang Masya Allah ya, kesempatan emas selama setahun ini.
kalau dihitung dosa-dosa kita itu banyak ya, banyak sekali. Dan Allah Ta'ala dengan hikmah dan juga Rahman dan Rahimnya Dia, Allah menjadikan beberapa momen itu bagi kita untuk melebur dosa-dosa itu. Salah satunya dengan puasa Ramadan ini. Tapi yang dilebur cuman dosa-dosa kecil nggih. Dosa-dosa kecil saja. Itu dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh panca indera kita. Adapun kalau dosa-dosa besar seperti zina, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, judi, terus dan yang lainnya yang ada hukuman di dunia dan juga ada ancaman neraka, itu dosa besar ya. Maka dosa besar enggak bisa dilebur dengan puasa Ramadan. Enggak bisa, kecuali dengan taubat, berhenti. Jangan judi lagi, jangan minum minuman keras lagi, jangan makan riba lagi, sudah berhenti, itu baru bisa dilebur. Jadi jangan diharap wah tak puasa Ramadan lah biar dosa ribaku dihapuskan, enggak bisa. Ribanya berhenti dulu, baru silahkan amalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang keutamaan puasa ini, tapi untuk meringkas mungkin satu saja. Kemudian yang berikutnya, ikhwah wal akhwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, tentang hikmah. Kenapa sih kok tiba-tiba kita biasa makan di pagi hari, kok nanti selama sebulan gak boleh lagi, alias kita harus puasa? Ada hikmah apa sih dari ibadah puasa ini? Wallahu ta'ala alam. Di sini ada minimal 3 nggih. Tentang hikmah kenapa Allah mensyariatkan puasa ini bagi hambanya. Yang pertama, tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah, yaitu membersihkan jiwa dan mensucikan hati ini dari kotoran-kotoran yang berupa akhlak-akhlak yang jelek. Kok bisa puasa memberikan efek seperti ini? Alasannya li'anna shauma yudhi'u majari asyaitan fi badalin insan. Karena dengan puasa nanti ma'asyiral muslimin wal muslimat, gangguan setan ke tubuh kita itu melemah. Diceritakan oleh Nabi dahulu yang secara makna nggih, setan itu menggoda Bani Adam, membisiki kita dengan bisikan-bisikan enggak benar, itu salurannya lewat peredaran darah. Lah dengan puasa ini seorang peredaran darahnya mulai melambat karena asupan makannya berkurang, cuman makan di sahur sama di buka tok. Jadi dengan lambatnya peredaran darah ini, akhirnya jalan masuk setan untuk menggoda manusia semakin sempit. Jadi gangguan setan semakin sedikit. Dengan itu akhirnya kecondongan manusia tatkala sedang berpuasa itu ke kebaikan. Tak sholatlah, tak ke masjidlah, tak baca Quran, itu baru di bulan Ramadan, Masya Allah ya, semangat ini semakin meluap-luap, pengen khatamkan Quran berapa kali, pengen tarawih terus gak bolong, pengen sholat malam 1 juz tiap malam. Itu baru terasah terdorong di bulan Ramadan. Ini salah satu hikmah puasa, bisa mensucikan jiwa kita karena godaan setan di tubuh kita melemah. Kemudian hikmah yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Di dalam puasa ini ada unsur mendidik kita supaya zuhud terhadap dunia, terhadap kenikmatan dunia ini dan segala macam kenikmatannya. Kemudian dia beralih termotivasi ke akhiratnya. Jadi di dunia ini yang banyak melalaikan dia, semakin dia batasi, kemudian dia beralihkan aktivitas dia ke akhiratnya. Nah, ini hikmah berpuasa, seseorang dengan dunia ini bisa semakin ditahan,
tidak terlalu terjerumus ke dalam kenikmatan dunia, akhirnya nanti jadi lalai, tapi malah beralih ke semangat untuk ibadah di akhiratnya nanti. Kemudian yang ketiga, hikmah dengan puasa ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaumu yab'asu 'alal 'atfi 'alal masakin wa syu'uru bi alamihim. Puasa ini hikmah kenapa kita disyariatkan berpuasa. Dengan puasa ini rasa empati kita, empati itu merasakan penderitaan orang-orang miskin ini semakin dibangkitkan. Kenapa? Karena sejak pagi sampai siang mungkin masih tahan ya, tapi ketika siang sampai sore ini sudah mulai badan lemas. Dia merasakan lapar, padahal sebelumnya nggak pernah dia rasakan lapar. Dia makan terus. Dia ketika lapar makan, ketika lapar makan, ketika lapar makan lagi. Dia nggak pernah menemukan namanya lapar. Lah, dengan berpuasa dia akan merasakan kelaparan, kemudian dia akan tumbuh empati dia. Loh, nggak enak ya lapar ya. Alhamdulillah saya nggak pernah karena saya kecukupan. Tapi tetangga-tetangga saya yang miskin itu bisa jadi mereka sering merasakan kelaparan ini tiap harinya. Mungkin pekerjaannya nggak ada, mungkin juga ditinggal suaminya, mungkin juga yang lainnya. Akhirnya orang miskin itu kadang makan, kadang tidak makan. Kalaupun makan mungkin ya sederhana. Jadi mulai tumbuh di diri kita rasa empati, merasakan penderitaan orang lain. Kemudian habis itu akan tergerak hatinya untuk membantu. Bismillah, dengan harta yang diberikan Allah kepada saya mau membantu orang lain yang merasakan kelaparan seperti itu. Karena ternyata lapar yang gak enak ya, wallahu ta'ala alam. Ini ma'asyiral muslimin beberapa hikmah di antara hikmah-hikmah berpuasa. Mungkin selain ini banyak ya hikmah-hikmah Allah yang begitu sempurna di dalam ibadah puasa ini. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, mungkin sekarang akan kita bahas tentang kalau seandainya kita sudah tahu puasa ini wajib, kepada siapa sih diwajibkan? Apakah semuanya yang hadir di sini nanti wajib berpuasa? Maka akan kita lihat syurut wujubi siyam. Yang pertama, wajib berpuasa itu syaratnya Islam. Jadi tidak sah puasa itu dari orang kafir. Jadi kalau orang kafir berpuasa, ya puasanya tidak sah ya. Karena puasa ini ibadah tidak sah dari orang kafir. Kemudian kalau ada kasus nanti orang kafir di tengah-tengah Ramadan, qadarullah masuk Islam, di tengah-tengah Ramadan ya, mungkin di tanggal 15 Ramadan dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mengqadha puasanya. Karena sebelumnya di awal Ramadan 1 sampai 14 dia masih kafir. Jadi tidak ada kewajiban bagi dia. Jadi kalau masuk Islam tanggal 15 Ramadan, ya lanjutkan saja puasanya. Yang sebelumnya enggak dihitung utang. Kemudian yang kedua, al-bulugh, dewasa. Jadi puasa ini tidak wajib bagi orang yang belum dewasa. Karena Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an salasatin. Pena catatan malaikat nulis dosa dan pahala itu diangkat, alias tidak dicatat, bagi 3 orang. Kemudian disebutkan salah satunya anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai ia dewasa. Bagi laki-laki ya ketika ada beberapa tanda dewasa ya, kalau laki-laki ini ya. Kalau di perempuan tatkala sudah mengalami fase haid ini berarti sudah dewasa. Kalau di laki-laki ini yang pertama tanda dewasa mereka ini tumbuh rambut di kemaluannya, ini sudah dewasa. Kemudian yang kedua, kalau itu belum ya, umurnya sudah 15 tahun. Jadi meskipun belum tumbuh rambut, tapi kalau sudah 15 tahun itu sudah dewasa. Atau tanda yang berikutnya sudah mengalami mimpi basah.
Jadi mimpi kemudian di pagi hari kok basah, nanya ke orang tuanya, oh ngompol toli. Ternyata dicek, oh bukan ngompol ini, berarti itu sudah dewasa. Jadi ada 3 tanda dewasa bagi anak ya. Yang punya anak laki-laki silahkan dicek apakah sudah dewasa atau belum. Akan tetapi meskipun belum dewasa, anak kecil boleh untuk berpuasa. Boleh untuk berpuasa. Dan bagi orang tua anak kecil ini boleh untuk memerintahkan mengajak anaknya berpuasa supaya apa? Meskipun belum wajib supaya terbiasa. Supaya terbiasa dan dia pas dewasa nanti enggak kaget. Enggak kaget karena semasa kecil sudah dilatih. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa ini al-aql, berakal. Jadi tidak wajib puasa ini bagi orang yang gila dan orang yang tertutup akalnya. Mungkin orang yang koma itu ya, sakit, pingsan, tidak bangun-bangun. Ini wallahu taala alam tidak wajib bagi mereka. Insyaallah semuanya ini memenuhi ya 3 ini ya. Islam, berakal dan dewasa. Kemudian yang keempat, as-sihah. Sehat. Jadi barang siapa yang sakit ini tidak mampu berpuasa alias lemah dia kalau nekat berpuasa dalam kondisi sakit tersebut, maka tidak wajib berpuasa. Tapi kalaupun nekat berpuasa, puasanya sah. Puasanya sah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala ya. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh bagi dia untuk dia tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Jadi syarat wajib berpuasa di bulan Ramadan nanti yaitu orang dalam kondisi sehat. Orang dalam kondisi sehat. Kalau sakit ya tidak wajib berpuasa, tapi dihitung utang ya, dihitung utang. Tapi kalau nekat berpuasa dalam kondisi sakit, sah puasanya dan enggak utang. Ya nanti dilihat dulu ya, apakah bisa dipaksakan atau ambil udzur keringanan, enggak usah puasa dulu. Nanti saja ketika sudah sehat. Kemudian yang kelima, syarat wajib al-iqamah, mukim. Jadi seorang itu wajib berpuasa tatkala ia tidak sedang safar. Seperti ya kita di sini sedang tidak pergi kemana-mana, maka kita wajib berpuasa kalau kita tidak sedang ada perjalanan jauh, safar ya. Adapun bagi orang musafir, orang yang menempuh perjalanan jauh, maka tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa, tapi kalau mau berpuasa boleh, sah. Kalau enggak mau berpuasa boleh, tapi utang. Ya nanti dipertimbangkan safarnya ini berat atau ringan. Kalau ringan ya mending puasa saja daripada utang. Kalau ini berat, nekat berpuasa nanti malah pingsan di perjalanan, enggak usah puasa. Catat saja utang 1 hari, nanti akan dibayar setelah tidak safar, setelah pulang dari safar. Kalau membahas tentang definisi safar, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, safar itu kalau mau amannya ya yang disepakati oleh para ulama kita yaitu perjalanan jauh sampai menempuh jarak 80 km. 80 km ke atas itu sudah sepakat safar. Sepakat, enggak diragukan lagi, enggak usah nanya-nanya ini safar atau belum ya, itu pasti safar. Tapi kalau di bawah 80 kilo, 60 kilo, 50 kilo, 70 km, ini ranah khilaf. Ranah ragu-ragu kita. Ranah ragu-ragu. Kalau masyarakat sekitar menganggap jarak 60-70 ini sudah safar, ya itu berarti teranggap safar. Itu kalau bisa dideteksi ya ke masyarakat ya. Kita tanya mungkin bapak-bapak, Pak, kalau saya dari sini pergi ke Jogja, jauh atau belum Pak? Oh jauh itu Mas. Kita tanya bapak-bapak lagi. Oh ternyata jauh itu Mas, ya itu berarti safar.
itu yang di bawah 80 kilo ya. Jadi perlu ada urf, tradisi masyarakat di situ, itu safar atau belum. Tapi kalau ragu-ragu, kembalikan ke yang pasti saja, 80 kilo. Kalau di bawah itu ya belum safar, kalau di atas itu sudah safar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kalau kalau yang terakhir, syarat wajib yang keenam, ini khusus bagi ibu-ibu ya. Al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Kosong dari haid dan nifas, alias ibu-ibu sedang tidak dalam kondisi haid dan nifas. Nah, ini baru kalau sudah bersih dari ini semua, terpenuhi 6 syarat ini, berarti pada diri kita sudah wajib puasa, nggak bisa ngeles, nggak bisa alasan lagi tidak berpuasa nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini pembahasan yang nggak tahu ya, khusus di Indonesia saja ya, sering terjadi perbedaan, yaitu subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'uhu. Cara menentukan masuknya bulan Ramadan dan juga selesainya. Kalau kita bahas di buku-buku fikih seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, entah di ini Fiqh Muyassar atau di yang lain Mulakhas Fikih atau di yang lain Fiqh Sunnah, hampir sepakat sama. Pembahasannya sama. Cara menentukan masuknya bulan Ramadan seperti yang tertulis di sini. Yasbutu dukhuli syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Tetapnya masuk bulan Ramadan itu yaitu dengan cara melihat hilal. Hilal ini adalah bulan sabit pertama ya, tanda awal bulan, tipis banget. Bagi yang belum terbiasa melihat mungkin enggak ngeh ya kalau itu bulan sabit. Tapi bagi yang terbiasa, itu akan bisa memastikan ini sudah masuk atau belum. Tapi mayoritas kaum muslimin bisa melakukan ini semua kalau mau. Jadi menunggu tenggelamnya matahari di tanggal 29 tiap bulannya. Kalau hilal terlihat berarti bulan itu selesai 29, masuk ke bulan baru. Tapi kalau hilal enggak terlihat, bulan itu jadi 30. Karena bulan dalam kalender Komariah kalau enggak 29, 30 saja. Enggak ada yang 28, enggak ada 31. Jadi hilal dilihat di akhir hari di tanggal 29, hilal itu dilihat binafsihi, baik melihat sendiri au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan persaksian yang lain bahwasanya dia melihat. Atau ada kabar orang yang melihat dari seorang muslim yang adil. Ini cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, bulan, maksudnya hilal ini, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihat hilal tersebut maka berpuasalah. Kemudian kalau misalkan tidak melihat sendiri, lewat kabar dari orang yang melihat, itu pun juga sama. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, akhbartun nabiyya bi ru'yati Ramadan. Aku mengkabarkan kepada Nabi dengan melihat hilal bulan Ramadan. Fasamahu, kemudian Nabi puasa. Wa amara nasa bi siyamihi, kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa juga. Jadi kalau Nabi qadarullah saat itu enggak melihat, ternyata Ibnu Umar melihat, mengkabarkan ke Nabi. Nabi sebagai pemimpin saat itu ya, Nabi menerima persaksian Umar, kemudian Ibnu Umar beliau berpuasa, kemudian dikabarkan ke masyarakat, rakyat semua berpuasa. Itu sederhana di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan.
Fa illam yura hilal, kalau hilal tidak terlihat atau tidak ada saksi kaum muslimin yang menyaksikannya sama sekali, maka wajib ikmalu iddati Sya'ban salasina yauman. Disempurnakan bilangan bulan Sya'ban ini 30 hari. Sudah. Jadi kalau tanggal 29 akhir menjelang maghrib nanti kok mendung, di titik sini enggak kelihatan, di Aceh enggak kelihatan, di Merauke enggak kelihatan, banyak titik ya. Nanti pemerintah akan nyebar orang-orang yang melihat hilal ini, enggak cuman di satu titik toh. Kalau enggak kelihatan, maka Sya'ban digenapkan jadi 30. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, dua cara ya berarti ya, yaitu dengan melihat hilal. Kalau terlihat berarti besok puasa, kalau enggak terlihat Sya'ban digenapkan jadi 30. Itu saja. Dan tidak ada yang lain dari selain dua cara ini. Dua cara ini. Adapun di zaman sekarang, khususnya di Indonesia ya, ini perkara yang sering diperselisihkan umat Islam di Indonesia, menetapkan hari awal puasa Ramadan, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu mesti ada beberapa kali polemik, kalau enggak tahun ini, tahun besoknya. Ada sebagian umat Islam mengikuti penetapan golongannya, organisasinya yang jauh-jauh hari. Sudah tanggal 1 ini, kemudian 1 Syawal ini, Ratu Ramadan ini, 1 Dzulhijjah ini, 10 Dzulhijjah ini sudah dirilis di pengumuman resmi organisasi mereka berdasarkan ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan yang enggak semua orang bisa melakukannya. Kalau hilal semua orang bisa melihatnya bagi yang mau, tapi kalau hisab enggak bisa, hanya sekedar orang-orang tertentu yang pernah belajar kemudian punya alatnya baru bisa melakukan hisab. Kemudian di sisi lain ada sebagian umat Islam mengikuti penetapan pemerintah. Pemerintah ini menetapkan awal Ramadan itu setelah sidang isbat, yang diawali dengan proses ru'yatul hilal, kemudian dipadukan dengan hisab. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pemerintah ini alhamdulillah ya, mereka menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama hisab, yaitu untuk memperkirakan saja, tapi tetap dilihat di ru'yah hilal. Hilalnya tetap dilihat. Ini nanti dipadukan, disebar titiknya di beberapa tempat, dikumpulkan dalam satu majelis sidang, baru itu diputuskan. Baik 1 Syawal ataupun 10 Dzulhijjah, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dilakukan seperti itu. Perselisihan ini tentu saja tidak diinginkan, karena Islam memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Dan Islam juga memberikan solusi tatkala terjadi perselisihan itu bagaimana caranya. Ada tulisan yang bagus ya, yang ditulis oleh Ustadz kami di Pondok Ibnu Abbas sana, Ustadz Muslim Azhari. Tulisan ini sudah banyak tersebar ke kaum muslimin tentang nasihat kepada kaum muslimin tentang menentukan awal masuknya bulan Ramadan dan Syawal, Dzulhijjah dan seterusnya. Kalau enggak diselesaikan akan terjadi polemik, awal beda, belakang sama. Kadang awalnya sama, belakang beda. Gimana lagi terusan? Beda semua ada enggak ya? Depan beda, akhir beda, enggak ada ya? Enggak ada. Cuman ada 3 kemungkinan ya. Sama persis, depan, awal dan akhir sama. Yang kedua, awalnya beda, belakangnya sama. Yang ketiga, awalnya sama, belakangnya beda. Kalau tahun ini gimana Pak? Sudah lihat hitung-hitungan kalender? Kalau ada sebagian yang bilang sih awalnya nanti sama insya Allah, tapi akhirnya beda. Perkiraan seperti itu. Ya wallah alam ya. Ada, kalau ini mau dibahas ya panjang banget tulisan dari Ustadz Muslim Al-Azhari ini. Tapi kalau boleh saya bilang untuk meringkasnya ya, kalau saya pribadi lebih condong
kepada mengikuti penetapan pemerintah. Yang pertama demi kesatuan, karena semuanya ini warga Indonesia, semuanya wajib taat dan patuh kepada pemimpinnya demi kesatuan. Adapun kalau ikut penetapan organisasi, paling yang taat paling yang warga organisasi itu saja. Yang lain yang nggak bisa dipaksakan ke sana. Ngapain saya ikut aturan organisasimu? Saya nggak ikut ke sana. Jadi kalau kayak gitu pecah terus. Tapi kalau dikembalikan ke pemerintah yang kita taat kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kalau kita pakai ayat ini untuk kesatuan di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, bisa. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan juga pemimpin kalian. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah sudah memakai metode yang tepat, yaitu metode ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Adapun yang organisasi itu hisab. Hisab ini enggak dikenal di awal-awal Islam. Ini dikenal tatkala matematika itu mulai maju, alat-alat itu hitung-hitungan itu mulai maju, dan sebagian saja yang bisa. Kalau semua harus ikut model hisab ini, ya orang yang enggak pernah belajar itu enggak bisa menentukan awal Ramadan, bingung. Tapi kalau dengan ru'yatul hilal semuanya bisa, karena semuanya punya alat untuk melihat, yaitu mata. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau saya ditanya ikut mana, insyaallah ikut pemerintah. Jadi gak mau mendahului, nunggu keputusan sidang isbat baru bisa dipastikan ikut puasanya kapan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang menentukan awal dan akhir Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya mungkin kita tutup dengan pembahasan ini ya. Masih ada waktu berapa? Oh, sudah selesai ya? Sudah masuk ya? Tentang niat, ringkas saja. Niat ini hukumnya wajib, karena setiap amalan tergantung niatnya. Barang siapa menahan nafas, menahan lapar, tidak makan dan tidak minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kok enggak ada niatan puasa, maka tidak dianggap berpuasa. Kemudian kapan niat Ramadan ini dimunculkan? Yaitu watakfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan di jami'i syahr. Cukup satu niat saja di awal bulan Ramadan. Jadi nanti kalau ada pengumuman pemerintah besok puasa, di malam itu kita berniat, saya akan berpuasa sebulan ini, insya Allah. Itu sudah cukup. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum, dan disunahkan diperbaharui niat ini di setiap malamnya. Jadi habis taraweh atau pas buka itu sudah malam ya, kita niatnya diperbaharui lagi, insya Allah besok puasa. Nanti semalam berikutnya insya Allah besok puasa. Itu disunahkan saja. Dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak masalah. Yang penting di awal Ramadan sudah niat berpuasa untuk 1 bulan penuh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa dibahas. InsyaAllah berikutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan terkait yang disampaikan sebelum adzan. Kalau ada dipersilahkan ya sebelum kita tutup. Oke. Enggak. Ya. Nah, ya ada beberapa kasus seperti itu. Di masa dahulu pun juga ada yang melihat dilaporkan ke pemerintah nggak diterima melihatnya itu. Solusinya gimana kalau seperti ini? Tetap kita sebagai kaum muslimin yang nggak melihat ya, kita tetap ikut keputusan pemerintah. Bagi yang melihat secara langsung dan benar dia lihat, dia puasa sendiri.
bagi dia wajib berpuasa, tapi nggak bisa memaksakan puasanya ke yang lain karena persaksian dia ketika lapor ke pemerintah nggak diterima. Jadi wallahu taala a'lam, tetap kita ngikuti keputusan pemerintah. Mungkin titiknya banyak ya, 30 titik, yang baru terlihat 2, kok yang lain nggak lihat. Akhirnya diputuskan belum. Nah, kita ikut keputusan pemerintah. Tapi bagi yang lihat langsung tadi, bagi dia wajib berpuasa sendiri karena dia telah menyaksikan sendiri, nggak bisa memaksakan yang lain kalau persaksiannya ditolak. Wallahu taala alam. Iya, satu titik rombongan. Satu titik rombongan. Ada yang pakai teleskop, ada yang biasa gini. Iya, pernah lihat. Wallahu taala alam. Mungkin cukup ya. Berikutnya mungkin akan kita bahas tentang udur-udur tidak berpuasa di bulan Ramadan sama pembatal-pembatal puasa, insyaallah taala. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.